Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NM Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Peter Liji di komunitas Top 11 yang bilang, Bang, request review formasi 541 Indonesia setelah mengalahkan Arab Saudi walau kalah penguasaan sampai 77% jika diterapin dalam game Top 11. Nah, katanya gitu guys. Oh ya, tapi pas saya cek lagi di Google ternyata timnas Indonesia tidak menerapkan formasi 541 ya guys ya, melainkan menerapkan skema formasi 532. Ya, meskipun dalam prosesnya kedua penyerang depan Indonesia yaitu Struijk maupun Orat Mangun bisa saja turun membantu area tengah yang membuat formasi ini lebih terlihat sebagai formasi 541. Oke, dan untuk lebih jelasnya sekarang mari kita coba kira-kira sebagus apa sih taktik, strategi, dan formasi timnas Indonesia jika diterapkan ke dalam game Top 11. Yuk, pastikan kamu like dan simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, jadi timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 dalam lanjutan putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tambahan 3 poin menjaga asa timnas Indonesia untuk melanjutkan perjuangan menembus Piala Dunia 2026 guys. Nah, untuk sementara timnas Indonesia menempati posisi 3 klasemen grup C dengan perolehan 6 poin. Sementara itu, Arab Saudi harus rela disalip Indonesia dengan menempati posisi keempat dengan koleksi 6 poin juga. Jadi mereka hanya kalah selisih gol dari timnas Indonesia. Nah, ketika menghadapi Arab Saudi, timnas Indonesia menerapkan skema formasi 5-3-2. Sementara ketika menghadapi Jepang, Indonesia menerapkan formasi 5-4-1. Atau ketika pertandingan berlangsung, menurut saya lebih terlihat sebagai formasi 5-2-3. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas formasi 5-3-2. Di mana dengan formasi ini timnas Indonesia sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 guys. Padahal jika kita perhatikan statistiknya di sini jelas Indonesia kalah jauh dalam hal penguasaan bola. Jadi Indonesia hanya bisa meraih 23% penguasaan bola, sementara Arab Saudi lebih dominan dengan 77% penguasaan bola. Bahkan Arab Saudi juga lebih banyak menciptakan peluang dengan total melakukan 23 kali percobaan tembakan, 3 tepat sasaran, dan tidak ada satupun yang berbuah gol. Sementara Indonesia lebih sedikit melakukan percobaan dengan hanya melakukan 13 kali percobaan tembakan, 6 tepat sasaran, dan 2 diantaranya berbuah gol. Jadi meskipun Indonesia kalah penguasaan bola dan lebih sedikit melakukan tembakan, tapi Indonesia lebih efisien atau lebih efektif dari Arab Saudi. Nah, uniknya di sini Indonesia terlihat seolah bermain lebih keras dan kasar ya guys ya. Dengan total 15 pelanggaran, 3 diantaranya berbuah kartu kuning dan 1 kartu merah. Ya, meskipun wasit kali ini cukup adil, tapi menurut saya Arab bermain terlalu lebay dan seperti biasa dengan drama guling-gulingnya seolah membuat mereka tersakiti dan menjadi tim yang terlihat bermain cukup bersih di laga tersebut guys. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bos Kelapa Sawit, dan Juragan Bawang. Barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, di Kiano Official kamu bisa top up game kesayanganmu dengan harga termurah guys. Udah gitu prosesnya cepat dan yang paling penting amanah ya guys ya. Jadi tunggu apa lagi nih, khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi kurang lebih formasinya seperti ini ya guys ya. Dan saya sebenarnya sudah melakukan uji coba menghadapi timnya Bang Mediek, yaitu Jepang, yang punya kualitas tim dan individu yang jauh lebih tinggi dari tim saya. Bahkan mereka punya beberapa pemain elit di skuad utama. Nah, dengan kekuatan yang jauh lebih bagus, tim saya yang menerapkan formasi 5-3-2 dibantai tanpa ampun dengan skor telak 7-1 guys. Jadi formasi ini menurut saya kurang begitu bagus untuk menghadapi tim yang terlalu kuat, terutama tim yang menempatkan banyak pemain bagus di area tengah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali melakukan laga uji coba formasi 5-3-2 menghadapi tim asal Thailand, di mana mereka sebelumnya pernah mengalahkan tim saya di babak final Asosiasi Divisi Berlian musim ini guys.
Ya, memang dari segi kualitas mutu keseluruhan jelas tim asal Thailand ini lebih diunggulkan. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga punya kualitas individu yang lebih baik dari tim saya. Lalu apakah nanti tim saya mampu mengalahkan mereka dengan menggunakan formasi 5-3-2 atau justru tim saya kembali menelan kekalahan seperti di pertandingan sebelumnya? Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video ini sampai selesai. Oke guys, kurang lebih formasinya seperti ini ya guys ya. Jadi pada area pertahanan di sini saya menempatkan Martin Paes di bawah Mister Gawang. Di posisi center back ada Rizky Ridho, Jai Jess, dan Justin Hubner. Lalu di posisi wingback saya menempatkan Sandy Walsh dan Calvin Verdong. Kemudian di area tengah saya menempatkan Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan juga Ivar Jenner. Lalu di posisi penyerang tengah di sini saya menempatkan Rafael Struijk didampingi oleh Ragnar Oratmangun. Sementara tim lawan kali ini menerapkan formasi 3-2-4-1 di mana mereka menempatkan Tang Latap di posisi penjaga gawang, lalu ada Juice, Kongkawi, dan Furpa di posisi center back. Kemudian di posisi midfielder center di sini ada Kinram dan juga Charit Phon. Nah, di depannya ada Pachip dan Chaman Chilva. Sementara di posisi penyerang sayap mereka menempatkan Chaidi dan Chow Chao untuk mendukung peran Sakia di posisi striker. Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara tim asal Indonesia versus tim asal Thailand di laga uji coba kali ini. Dan mari kita lihat jalannya pertandingan antara Indonesia yang menerapkan skema formasi 5-3-2 versus Thailand yang menerapkan skema formasi 3-2-4-1. Oke guys, dan kick off babak pertama akan segera dimulai. Dan sekarang mari kita atur mengenai taktik yang akan kita terapkan di laga kali ini, di mana saya akan menerapkan taktik dengan mental tim normal, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan tinggi, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Oke, dan kita bisa lihat bahwa tekanan demi tekanan dilakukan oleh kedua kesebelasan di babak pertama pemirsa. Kali ini ada Ragnar Oratmangun di area tengah mencoba melewati penjagaan, cukup baik umpan kepada Tom Haye. Jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Charita Phon. Satu kesempatan dari situasi bola mati, akankah Rafael Struijk mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik? Kita lihat Rafael Struijk, tapi sayang sekali satu sepakan keras yang dilakukan oleh Rafael Struijk dari tendangan bebas masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Thailand pemirsa. Rizky Ridho kali ini, Jai Jess, Tom Haye, balik pada Jai Jess, umpan jauh ke depan, Ragnar Oratmangun dituju dan gol. Oh tidak, ternyata satu kesempatan gagal dimaksimalkan. Sepakan yang sangat baik tadi dilakukan oleh Ragnar Oratmangun melalui chip gol yang harusnya bisa diselesaikan dengan baik, tapi ternyata bola masih melenceng. Dan kita lihat satu lagi kesempatan didapatkan oleh Ragnar Oratmangun, tapi kali ini tembakan jarak dekat masih bisa diblok dengan sangat baik oleh penjaga gawang dari Thailand pemirsa. Formasi 0-0. Ivar Jenner, umpan pendek pada Sandy Walsh ke tengah, maksudnya berhasil dipotong dan menghasilkan serangan lebih cepat. Chaidi, umpan pada Sakia sendirian di sana, Sakia berbahaya dan gol tercipta untuk Thailand pemirsa. Sayang sekali serangan balik dari Thailand mampu diselesaikan dengan sangat-sangat baik. Satu gol tercipta di babak pertama. Tuan rumah tertinggal 1-0 atas tim tamu pemirsa. Oke, tetap tenang, kita masih punya kesempatan untuk bisa membalikkan keadaan. Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand dari sisi sebelah kiri, umpan crossing Ivar Jenner, gol! Bagus sekali Ivar Jenner. Dia mampu menyambut umpan yang sangat baik dari Marcelino Ferdinand, umpan crossing yang luar biasa, dan mampu diselesaikan dengan sangat-sangat baik oleh Ivar Jenner pemirsa kali ini. Dan oh sayang sekali, tandukan dibalas dengan tandukan. Skor kali ini kembali berubah 2-1. Thailand bermain sangat baik. Mereka punya finishing yang sangat luar biasa di area depan pemirsa. Charita Phon pada Chichao. Chaidi di sisi sebelah kanan berhasil dipotong dan menghasilkan serangan mulai cepat. Sandy Walsh, Ivar Jenner,
Rafael Struijk kali ini umpan terobosan Tom Haye yang dituju. Tom Haye, kita lihat Tom Haye, gol Tom Haye nomor 24 dari Indonesia berhasil mencetak gol dari situasi yang sangat-sangat luar biasa melalui serangan bercepat yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Skor 2-2 pemirsa. Rafael Struijk sangat baik, umpan pendek Ferdinand, gol Marcelino Ferdinand luar biasa. Selain memberikan assist, dia juga bisa mencetak gol dengan sangat spektakuler pemirsa. Gol kembali tercipta. Indonesia kali ini berbalik unggul atas tim tamu pemirsa. Kita lihat Indonesia sangat rentan kebobolan, memiliki lini pertahanan yang tidak terlalu kuat. Skor 3-2, satu kesempatan dari situasi bola mati. Rafael Struijk kali ini mengambil sudut bundar rancang-rancang. Rafael Struijk, gol Rafael Struijk kali ini berhasil mencetak gol dari situasi bola mati pemirsa. Gol kembali tercipta, skor 4-2. Indonesia berbalik unggul atas tim tamu. Cari telepon Ciceu, berbahaya Ciceu, kita lihat dan nyaris saja tapi beruntung Martin Paes berhasil menangkap sudut bundar yang sangat luar biasa. Jadi meskipun kita menempatkan 5 back sekaligus di area pertahanan, tapi tidak menjamin tim kita tetap aman dari kebobolan. Dan kita lihat Ragnar Oratmangun dari jarak yang cukup dekat, tapi kali ini sepakan kaki kiri Ragnar masih bisa diamankan oleh penjaga gawang asal Thailand pemirsa. Page Steve berhasil direbut tapi tidak menghasilkan serangan balik cepat. Ya, meskipun kita menempatkan 5 back, tapi itu tidak menjamin gawang kita bisa aman dari kebobolan. Dan ketika kedua back sayap memang terlibat ikut membantu menyerang, itu akan menyisakan celah yang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh pemain depan lawan untuk cetak gol ke gawang tim kita. Dan kali ini kita akan memasukkan Eliano di babak kedua. Dia akan bermain di sisi sebelah kanan lini pertahanan timnas Indonesia. Eliano masuk menggantikan Sandy Walsh dengan sudut. Kali ini Ciceu akan mampu ciptakan satu gol kembali dan nyaris saja beruntung. Lagi-lagi tandukan tim lawan masih bisa diamankan oleh penjaga gawang timnas Indonesia, yaitu Martin Paes yang kembali memberikan pematian menyerang. Caidi, umpan pendek berhasil direbut oleh Calvin Verdong. Kita perhatikan Tom Haye, ya performanya menurun 7,6. Liano juga baru masuk, performanya menurun. Ferdinand bermain sangat baik dengan performa 8,3. Cam Sriva kanan, Konram di sana. Caidi berbahaya, umpan crossing, tanduk saja dan nyaris berbuah gol tapi beruntung. Ada Martin Paes berhasil menangkap sudut bundar pemirsa. Calvin Verdong kali ini, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, Ivar Jenner, bagus sekali Ivar, jelas bahwa pelanggaran keras dilakukan oleh Fufa Papa. Oke, kita masih cukup aman tapi jangan senang terlebih dahulu. Rafael Struijk, sayang sekali. Kali ini kesempatan Rafael Struijk mencetak gol dari situasi bola mati kembali gagal pemirsa. Jangan senang terlebih dahulu karena tim lawan punya kekuatan yang luar biasa di area serang dan juga di area tengah. Jadi kita harus tetap waspada atas tim Thailand ini pemirsa. Fight the chip, jelas bahwa pelanggaran keras dilakukan oleh Ivar Jenner. Satu kesempatan dari situasi bola mati, akankah berubah gol? Kartu kuning diberikan, dengan bebas akan dilakukan kali ini. Sakia, ancang-ancang Sakia, berbahaya Sakia, dan gol tercipta. Sakia berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-68 pemirsa lewat sepakan kaki kanan yang luar biasa masuk ke gawang timnas Indonesia. Skor kali ini 4-3. Tim asal Thailand berhasil memperkecil ketertinggalan. Caidi mengirim bola dari tengah, Caidi berbahaya, Caidi bagus sekali, Caidi dan gol kembali. Luar biasa tekanan yang dilakukan oleh Thailand. Sayang sekali Indonesia yang sempat unggul 4-2 kali ini justru kebobolan 2 gol di akhir babak kedua.
dan skor menjadi 4-4 pemirsa. Luar biasa lini serang yang dimiliki oleh Thailand. Oke, kita coba masukkan Nathan Joaon menggantikan Justin Hubner yang bermain kurang maksimal di laga kali ini. Oke, formasi berubah menjadi formasi 4-1-3-2 pemirsa. Kita lihat kanan demi kanan dilakukan oleh kedua kesebelasan di akhir babak kedua, tepatnya di menit ke-82. Kita coba atur sedikit taktik, strategi maupun formasinya. Kita harap kita mampu cetak gol. Ragnar Ratmangun kali ini. Calvin Verdong. Ratmangun umpan terobosan Tom Haye di sana, bagus sekali Tom Haye. Gol Tom Haye. Kali ini mampu mencetak gol kembali lewat situasi bola rebound pemirsa. Nyaris saja tadi sepakan dari Tom Haye bisa diamankan, tapi beruntung penyelesaian akhir yang dilakukan oleh Tom Haye dari bola rebound berhasil membawa Indonesia kembali unggul 5-4. Menit 87 kali ini Ferdinand berhasil dipotong dengan sangat baik, berbahaya. Sakia di sana akan berbuah gol. Saidi Sakia kembali, yang sangat baik, dan fight chip di sana. Berbahaya dan beruntung. Martin Pais lagi-lagi menjadi benteng pertahanan yang sangat luar biasa di bawah mister gawang Indonesia. Meskipun sudah kebobolan 4 gol, tapi dia masih punya konsentrasi yang sangat baik di akhir babak kedua. Calvin Verdong kali ini cukup baik. Tom Haye yang dituju akan berbuah gol, jelas berpeluang keras dilakukan oleh Carita Fon. Satu kesempatan dari situasi bola mati akan mampu diselesaikan dengan baik oleh Rafael Struijk. Ancang-ancang Rafael Struijk, tembak saja, gol. Rafael Struijk lagi-lagi mampu menciptakan 1 gol di akhir babak kedua. Skor 6-4 pemirsa. Luar biasa kerjasama apik yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia, dan mereka bisa memanfaatkan situasi bola mati untuk mencetak gol ke gawang Thailand pemirsa. Berbahaya kali ini Sakia, dan gol kembali tercipta di akhir babak kedua. Menit-menit akhir mereka kembali mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan lewat umpan yang sangat-sangat terukur dan penyelesaian akhir yang sangat baik dari Sakia pemirsa. Oke guys, dan pertandingan pun berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor tipis 6-5 atas tim asal Thailand pemirsa. Luar biasa taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan di laga kali ini. Meskipun dari segi kualitas putu keseluruhan Indonesia tidak terlalu diunggulkan, tapi ternyata kita mampu mengalahkan mereka dengan luar biasa. Ya, Indonesia berhasil mendominasi penguasaan bola hingga 53 berbanding 47%. Indonesia juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan. Total 19 kali percobaan tembakan, 12 tepat sasaran, dan 6 diantaranya berbuah gol. Sementara tim asal Thailand melakukan 14 kali percobaan tembakan, 11 tepat sasaran, dan 5 diantaranya berbuah gol. Padahal dari segi kualitas untuk keseluruhan Indonesia jelas tidak terlalu diunggulkan, tapi ternyata kita mampu mengalahkan mereka dan mampu mendominasi penguasaan bola lebih baik. Dan ini terjadi karena manajer dari Indonesia atau saya sendiri hadir di sisi lapangan. Dengan begitu tim saya bisa mendapat lebih banyak penguasaan bola. Andaikan manajer asal Thailand hadir, ada kemungkinan mereka yang akan lebih banyak menguasai bola. Jadi pentingnya kehadiran manajer ya di situ. Jadi selain kita bisa mengatur taktik, strategi maupun formasi saat pertandingan berlangsung, kita juga akan membawa dampak yang baik untuk ball possession tim kita guys. Jadi pastikan kamu selalu hadir mendampingi tim kamu di sisi lapangan ya guys ya, agar kemungkinan tim kamu meraih kemenangan itu jadi lebih besar. Oke, dan untuk shot efisiensi jelas Indonesia sedikit lebih baik ya guys ya, dengan total 50% berbanding 45. Dan untuk zona serangan Indonesia lebih banyak menyerang dari area tengah sebanyak 52%, sementara tim lawan juga melakukan hal yang sama dengan total 43% serangan dari area tengah, tapi Indonesia jauh lebih dominan daripada tim asal Thailand. Untuk umpan sempurna, meskipun kita menempatkan pemain agak sedikit berjauhan, tapi ternyata Indonesia lebih efektif dengan 85 berbanding 75% umpan sempurna yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Dan untuk total tackle kita perhatikan Indonesia melakukan lebih sedikit tackle, 15 tackle berbanding 19, tapi Indonesia bermain sangat baik ya guys ya, dengan 1 kartu kuning yang didapat oleh pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner.
Dan untuk man of the match yaitu Rafael Struijk dengan performa 9,4, sementara pemain yang dimasukkan di babak kedua juga bermain kurang maksimal. Tapi ya, kita menghadapi tim yang cukup besar kali ini. Jelas mereka punya kapasitas yang sangat bagus dan mereka adalah tim yang luar biasa, bahkan kita juga sempat menelan kekalahan di pertemuan sebelumnya, guys. Oke, jadi kesimpulannya formasi 5-3-2 jika diterapkan ke dalam game Top 11 cukup bagus, tapi perlu diingat bahwa dengan menempatkan 5 back sekaligus di area pertahanan itu tidak menjamin tim kita tidak kebobolan ya guys ya. Apalagi jika kualitas back yang kita tempatkan kurang begitu bagus. Jadi misalkan kita akan menerapkan strategi bertahan, usahakan kita menempatkan pemain-pemain berkualitas di posisi tersebut. Kalau pemain kita tidak punya kualitas yang bagus, saran saya lebih baik menyerang aja gitu, atau tempatkan 3 back atau 4 back cukup. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like videonya, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk membership Top 11. Terima kasih buat partnership Top 11 yaitu Kian Official, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.